Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa yang mengampu mata kuliah teori manajemen publik, bagi teman-teman mahasiswa semester 3 jurusan ilmu administrasi publik, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Jika saudara berada di luar rumah, tetap menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, jangan lupa selalu bawa hand sanitizer ketika saudara berada di luar rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Minimal kita tidak menularkan kepada orang lain atau tertular dari orang lain, sehingga menjaga kesehatan itu menjadi penting bagi kita semua, untuk diri kita dan untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita sudah sampai di ujian tengah semester. Pada ujian tengah semester ini, pada mata kuliah teori manajemen publik, saya akan menyampaikan soal ujian tengah semester. Jadi untuk teknis menjawab soal ujian tengah semester, silakan saudara nanti menjawab soal yang akan saya sampaikan, menjawabnya di kolom komentar dengan mengetik atau dengan menuliskannya jawaban dari soal yang saya sampaikan di video ini. Saudara tinggal menulis jawabannya di kolom komentar video ini. Jawaban saudara tentu harus diikuti oleh nama, name, dan kelas, sehingga menjawab soal UTS di kolom komentar ini menjadi bagian dari kehadiran saudara di dalam mengikuti ujian tengah semester. Mata kuliah teori manajemen publik dari pertemuan pertama kontrak kuliah sampai di pertemuan ke-7 sudah membahas banyak hal yang mungkin sudah saudara presentasikan, sudah saudara diskusikan, sudah saya jelaskan, sehingga diharapkan pemahaman saudara tentang teori manajemen publik ini memiliki nilai tambah keberkahan dan kemanfaatan. Karena mata kuliah teori manajemen publik ini adalah mata kuliah dasar dari keilmuan saudara sebagai calon administrator. Tentunya saudara harus terus juga banyak membaca referensi, baik di buku ataupun di artikel di jurnal-jurnal maupun di proceeding, yang memungkinkan penguatan terhadap kompetensi saudara di dalam memahami mata kuliah atau teori-teori yang berkaitan dengan administrasi publik. Mata kuliah teori manajemen publik ini menjadi bagian dari penguatan fondasi keilmuan saudara, sehingga ketika nanti di semester 4, 5, dan 6 saudara mengampu mata kuliah khusus keilmuan saudara, saudara sudah punya fondasi yang kokoh, yang kuat untuk menerjemahkan nilai-nilai keilmuan itu ke dalam praktik-praktik nyata kehidupan saudara, terutama ketika saudara sudah lulus, ketika saudara sudah berada di masyarakat. Tentunya praktik-praktik keilmuan ini menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, belajar, kuliah, atau melakukan berbagai proses penguatan kapasitas kita sebagai calon administrator dengan teori-teori dan referensi-referensi berkaitan dengan keilmuan ini penting untuk diperkuat, sehingga saudara memiliki pemahaman yang komprehensif di dalam ilmu administrasi publik. Soal dari ujian tengah semester mata kuliah teori manajemen publik ini adalah hanya satu: diskusikan dengan keluarga atau teman atau kolega atau sahabat dan atau kerabat tentang pentingnya manajemen publik
dalam organisasi pemerintahan baik pusat ataupun daerah di masa pandemi COVID-19. Saya ulangi satu kali lagi soalnya, diskusikan dengan keluarga atau teman atau kolega atau sahabat atau kerabat dan atau lain sebagainya yang memungkinkan saudara bisa ajak diskusi tentang pentingnya manajemen publik dalam organisasi pemerintah pusat ataupun daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota, atau bahkan misalnya sampai ke tingkat desa, tentang di masa pandemi COVID-19. Satu kali lagi saya ulangi biar lebih jelas, diskusikan dengan keluarga, teman, kolega, sahabat, dan atau kerabat serta atau lainnya yang memungkinkan bisa saudara ajak diskusi tentang pentingnya manajemen publik dalam organisasi pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan ataupun desa atau lurah di masa pandemi COVID-19. Silakan nanti saudara diskusi dulu dengan teman, sahabat, kolega atau saudara atau lainnya berkaitan dengan pentingnya manajemen publik di dalam pengelolaan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sampai misalnya pemerintah desa, kecamatan atau lurah di masa pandemi COVID-19. Kenapa? Karena pada masa pandemi COVID-19 ada berbagai perubahan atau pergeseran paradigma atau pergeseran praktek-praktek penyelenggaraan manajemen publik baik di pemerintah pusat, misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, termasuk politik. Ini juga menjadi ada pergeseran yang kemudian membutuhkan sebuah manajemen publik yang kuat, akurat, dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga diharapkan tidak sampai misalnya melakukan berbagai atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Juga silakan saudara diskusikan yang apa yang didiskusikan. Silakan saudara bebas mendiskusikan apa saja yang berkaitan dengan teori manajemen publik, misalnya berkaitan dengan pelayanan publiknya, kebijakan publiknya, penyelenggaraan kebijakan negara, atau program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, bantuan sosial dan lain sebagainya. Ini nanti penting untuk didiskusikan dengan sahabat, kolega, teman atau keluarga yang memungkinkan, atau siapa saja yang memungkinkan bisa saudara ajak diskusi. Sehingga nanti saudara sebelum menjawab soal ini, saudara mencantumkan siapa saja yang diajak diskusi. Misal minimal 2 orang atau 3 orang boleh. Yang penting ada proses diskusi yang dilakukan, kemudian menjadi sebuah pemahaman bahwa pentingnya manajemen publik di masa pandemi COVID-19 ini pada penyelenggaraan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah atau pemerintah desa ini begitu sangat urgent sekali, sehingga diharapkan tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain atau berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan pada masa pandemi COVID-19. Karena seluruh proses penyelenggaraan negara itu tetap harus berjalan dengan baik, pendidikan tetap berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya ini yang kemudian membutuhkan sebuah manajemen publik yang baik pula. Karena pendidikan ini tidak boleh berhenti, ekonomi juga tidak boleh berhenti, demokrasi, sistem demokrasi kita juga tidak boleh berhenti, tetapi ada pola-pola atau ada manajemen baru yang kemudian diterapkan untuk menyeimbangkan situasi dan kondisi pada masa COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini tidak sampai mengganggu secara keseluruhan dan berakibat fatal terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga nanti hasil diskusi yang sudah saudara lakukan, hasil diskusi yang sudah saudara laksanakan, itu kemudian saudara rangkum, saudara resume
kemudian saudara sampaikan poin-poin pentingnya di kolom komentar ini, sehingga memberikan sebuah pengayaan, memberikan sebuah informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya manajemen publik atau pengaturan pengelolaan manajemen publik yang baik di masa pandemi COVID-19. Itu saja, ditunggu jawabannya mulai dari hari Rabu ini sampai hari Rabu depan. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.